Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johana Hajil Masin dari kelas 4 MIM dengan NIM 062440833326. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas-tugas pada mata kuliah praktikum akuntansi dari awal semester 4 hingga sekarang. Dan ya, kita langsung saja ke video presentasinya. Oke, pada pertemuan pertama mata kuliah praktikum akuntansi, kita tuh dituntut untuk login ke email student Polsri dengan username dan password yang seperti ini dengan sesuai NPM masing-masing dan bulan tanggal lahir masing-masing. Lalu kita dikenalkan aplikasi MyOp atau disebut dengan Mind Your Own Business, adalah perangkat lunak akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisasi proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan secara terintegrasi dalam suatu sistem informasi akuntansi. Lalu kita dituntun gimana cara login ke aplikasi MyOp-nya lewat email Polsri tadi yang sudah kita loginkan itu. Oke, segitu saja yang di pertemuan pertama. Langsung ke pertemuan kedua. Nah, oke. Pada pertemuan 2 praktikum akuntansi, kita tuh ditugaskan untuk membuat transaksi baru, ya, yang dimana transaksi itu kita disuruh buat menu sales, ya. Itu ada di mana menu sales itu ada invoice, quote, dan sales order. Di mana invoice itu adalah dokumentasi tagihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang sudah dijual, yang digunakan pada saat barang sudah dikirim atau jasa sudah selesai. Selanjutnya ada quote, yaitu penawaran harga kepada calon pelanggan sebelum terjadi transaksi. Lalu yang terakhir ada sales order, pesanan pelanggan yang belum ditagihkan. Di sini ada langkah-langkah cara untuk membuatnya, ya. Gimana untuk cara membuat invoice, quote, dan sales order. Ini adalah contoh pembuatannya gimana. Saya akan langsung tunjukkan pada aplikasi MyOp. Nah, pada aplikasi MyOp kita tuh tekan garis 3 sini, lalu menekan create. Di sini kita memilih antara 3 ini, invoice, quote, atau sales order. Saya contohkan di invoice saja. Di invoice ini kita suruh mengisi data. Ini customernya yang sudah saya buat pada tugas itu. Kita suruh create customer, membuat customernya, lalu mengisi data-datanya seperti namanya siapa, dia tuh individual atau dari company. Lalu kita klik save. Lalu kita isi data transaksinya itu sampai tanggal berapa, lalu deskripsi barangnya itu apa, kategorinya apa, lalu harganya berapa, dan pajaknya berapa. Lalu itu setelah kita mengisi semua itu, kita klik save. Nah, itu terlihat pada menu sales ini, invoice ini. Nah, di invoice ini ada udah mengisi 10 banyak 10, yaitu tugas pada ini kita tuh ditugaskan untuk mengisi 10 transaksi invoice, quote, dan sales order. Nah, inilah ini tugas yang setelah saya selesaikan itu. Quote ya, di 10 juga, yang juga. Oke. Udah pertemuan kedua. Selanjutnya pindah ke pertemuan. Oke, pada pertemuan 3 mata kuliah praktikum akuntansi ini kita dikenakan dengan COA atau disebut dengan chart of account.
yang dimana adalah daftar sistematis akun yang digunakan perusahaan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan sesuai struktur laporan keuangan, yang dimana tujuannya adalah mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis akun, mendukung proses pencatatan akuntansi yang terstruktur, mempermudah penyusunan laporan keuangan, menyesuaikan sistem dengan proses bisnis perusahaan. Strukturnya ada aset, liabilities atau kewajiban, equity modal, income pendapatan, cost of sales ada biaya pendapatan, expense beban. Selanjutnya kita ini disuruh mengimplementasikan balance pada Mayop. Opening balance atau saldo awal. Saldo awal adalah posisi keuangan perusahaan sebelum transaksi periode berjalan dimulai. Dengan cara kita membuka web Mayop pada menu accounting, lalu create general journal, lalu kita gunakan tanggal awal periode transaksi ya, inputnya debit aset beban, kredit utang modal. Pastikan total debit itu sama dengan total kredit. Ini adalah contohnya ya. Nah, ini adalah tugasnya. Kita tuh disuruh analisis terlebih dahulu jenis usaha yang digunakan, jasa atau dagang. Lalu rancang struktur yang meliputi aset, liabilities, equity, income, cost of sales, dan expenses. Nah, saya tunjukkan langsung pada Mayopnya ini. Nah, accounting di sini. Nah, ini adalah COA yang udah saya buat ini. Nah, di sini ada asetnya, liabilities, equity, income, cost of sales, expenses. Nah, ini dia. Nah, cara ngebuatnya kita klik create kategori. Lalu kita suruh ngisi data-data ini. Kita pilihkan misalnya aset, kita taruh di aset, namanya modal aja, kita pilih yang 0%. Ini saya mencontohkan aja. Mengakunnya di sini kita pilih cash on hand. Lalu kita save. Setelah kita save, nanti akan muncul nanti akan muncul di sini. Nah, ini ada modal. Oke, nanti setelah ini kita suruh buat liabilities. Ini kan aset nih, kita suruh liabilities, equity, income, total sampai expenses. Oke, pada pertemuan 4 mata kuliah praktikum akuntansi, kita tuh dikenalin dengan menu general journal, yang dimana itu tuh menunya untuk membuat atau mencatat transaksi jurnal umum baru. Ya, tempatnya di sini ya, di accounting ada general journal. Ini adalah tempat untuk melihat daftar yang sudah dibuat tadi. Oke, kita langsung aja pada menu ini, general journalnya. Ada aplikasi Mayop. Nah, kita untuk membuatnya, kita klik create general journal. Lalu kita akan mengisi-ngisi data-data yang transaksi yang akan kita buat. Setelah kita buat, akan muncul di bagian general journal di atas ini. Saya akan contohkan satu. Nah, ini adalah contoh general journal service revenue receipt. Nah, untuk debit dan kreditnya itu kita tuh pasangnya harus seimbang. Kenapa? Karena debit dan kredit itu digunakan pada akuntansi itu dan pembukuan agar pembukuannya itu seimbang. Nah, ini kita tugaskan untuk membuat pada tanggal 1 Februari, 3 Februari ini kita tugaskan untuk
mengisi data-data sesuai apa yang diperintahkan dalam PDF ini ya. Oke, pada pertemuan kelima mata kuliah praktikum akuntansi kita tuh dikenali dengan purchase order dan bill. Nah, sini adalah tugasnya. Apa itu purchase order? Purchase order adalah surat pembelian pesanan pembeli dan dari penjual. Bill adalah tagihan yang harus dibayar oleh pembeli dan penjual setelah barang itu diterima. Oke, langsung saja kita ke MyOp-nya. Nah, pada menu MyOp-nya itu di bagian purchases kita pilih purchase order. Kita save dulu. Order. Nah, di sini ada contoh yang sudah saya buat. Jika belum ada dibuat, kita tuh klik create purchase order. Nah, nanti itu kita disuruh mengisi data-data dari supplier kita. Nah, suppliernya jika belum ada kita klik itu. Nah, kita mengisi data-data suppliernya, dia itu individual atau company. Lalu ini hampir sama seperti invoice ya. Ini contoh yang sudah saya buat. Nah, lalu setelah selesai membuat purchase order, kita bisa convert ke bill. Kita pindahkan ke bill. Lalu ini adalah contoh yang sudah saya convert ke bill ya. Nah, di menu bill ini ada data-data yang sudah kita buat tadi. Item ID-nya, kategori, unitnya berapa, price-nya berapa, diskonnya berapa, dan sebagainya. Nah, untuk membayarnya itu kita klik record payment. Lalu kita klik bank account-nya, kita bayarnya dengan apa? Cash on hand, bank account, petty cash, dan sebagainya. Lalu kita klik save, lalu pembayaran selesai. Lalu untuk bayar dengan pajak, kita tentukan pajaknya berapa persen. Ini misalkan ada 10%. Ini adalah ongkirnya berapa, kita pasang ongkirnya berapa. Lalu untuk pengembalian barang itu kita dengan cara kita tambahkan minus atau di unit kita. Lalu ini akan berkurang gitu, akan minus balance due-nya. Oke, sekian presentasi tentang tugas-tugas praktikum akuntansi yang sudah saya presentasikan tadi. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan materi-materi tersebut. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.